Bentar ya. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih buat Mas Sigit, Mbak Tiwi, Mas Ojan yang udah hadir di event kali ini. Sebelumnya, sebelum memulai acara, mau memperkenalkan atau mengingatkan kembali terkait apa itu Mozilla dan Mozilla Space Jakarta. eh, Banyak yang kita tahu terkait Mozilla. Mozilla merupakan sekedar mungkin ada yang bilang sebatas peramban. Padahal sebenarnya Mozilla sendiri merupakan organisasi non-profit dengan misi melindungi web yang memiliki beberapa manifesto, antaranya membangun internet yang lebih baik, memastikan internet sebagai sumber daya publik terbuka dan dapat diakses semua orang, serta mengutamakan orang di mana individu bisa berdaya aman dan independen. Untuk lebih jelasnya dan lebih detailnya bisa dilihat di mozilla.org/about/manifesto. Dan kemudian ini beberapa produk dari Mozilla, ada Firefox, Firefox yang bisa kita pakai untuk peramban sendiri, kemudian ada Firefox untuk enterprise, untuk Android, iOS, kemudian Firefox Lite ini sudah tidak dikembangkan lagi, jadi mungkin bisa pakai untuk Android kalau pakai Android dan pakai iOS untuk yang iOS. Kemudian ada Firefox untuk peranti Amazon, Firefox Reality, Firefox Screenshot Go, dan Thunderbird. Selain itu, selain dari Pramban, kita juga ada Internet in Real Life podcast. Jadi ini podcast yang membahas terkait tentang bagaimana internet berjalan di balik layar. Kemudian ada Firefox Monitor. Kalau misalkan kita mau mengecek email kita dipakai oleh pihak ketiga atau enggak. Kemudian ada Firefox Send. Ini kalau misalkan kita mau berbagi tentang file ke internet, jadi memastikan kita data yang kita unggah itu ada masa kadaluarsanya, tidak tertinggal di internet. Kemudian Common Voice sendiri nanti akan dijelaskan oleh Mbak Lydia. Kemudian ada Pocket. Selain itu juga ada Mozilla Developer. Ini Firefox Developer Edition. Kalau misalkan kita sebagai developer web bisa pakai Firefox ini untuk membangun web. Kemudian ada MDN Docs untuk ini semacam dokumentasi terkait berbagai macam bahasa pemrograman, tutorial dan sebagainya bisa dilihat sendiri. Kemudian ada Rust, bahasa pemrograman yang kemarin dari tahun 2019 jadi bahasa pemrograman terfavorit di versi Stack Overflow. Kemudian ada WebAssembly. Ini apa ya? Untuk menjalankan aplikasi microcontroller di web. Kemudian ada iframe for web VR. Selain itu, kebanyakan produk-produknya Mozilla itu dikerjakan oleh banyak volunteer, sukarelawan, bersama staff. Jadi lebih banyak sukarelawannya dibandingkan staffnya. Selain itu, komunitas Mozilla Indonesia sendiri merupakan komunitas yang didukung langsung oleh Mozilla Pusat. Sudah ada sejak tahun 2004 kalau nggak salah, sebelum namanya Mozilla. Kemudian kalau misalkan Mas Sigit dan Mbak Tiwi di sini mau bergabung buat kontribusi ke Mozilla, tapi nggak tahu mau kontribusi apa, bisa coba dilihat dulu di What Can I Do for Mozilla. Nanti itu ada panduan pilihan kalau kita mau kontribusi apa, didesain kah atau kemudian di coding kah. Kalau misalkan udah fix mau kontribusi tentang kode, bisa langsung di kode.tribut.mozilla.org. Kemudian untuk forum discourse-nya bisa di bit.ly mosid discourse. Karena kita organisasi non-profit, sebagian besar dana yang kita dapatkan dari donasi. Jadi kalau misalnya mau memberikan donasi bisa langsung ke donate.mozilla.org. Dan untuk Mozilla Community Space Jakarta sendiri sudah berjalan sekarang sudah tahun keempat. Kegiatannya bisa dicek di mozilla.or.id/space/kalender, dan kalau misalkan mau melakukan pendaftaran event bisa di bit.ly/jkt/space-event. Key holdernya ada beberapa, saya sendiri, Derian,
kemudian ada Mbak Lydia, Mas Faujan sendiri, kemudian ada beberapa juga yang baru bergabung. Ini slide-nya belum diupdate. Kemudian untuk jam operasionalnya sebelum pandemi kita buka dari jam 2 sampai jam 9 malam. Karena pandemi jadinya kita belum membuka space secara publik. Doakan aja pandeminya cepat selesai jadi kita bisa bikin kelas di space langsung. Kemudian kalau misalkan ada saran atau masukan untuk Mozilla Space Jakarta atau misalkan ingin menyarankan untuk membuat event apa gitu, bisa langsung diisi aja di mozilla.or.ed/space/survey. Dan kalau misalkan punya komunitas yang satu misi dengan Mozilla dan kemudian ingin bekerja sama, berkolaborasi untuk membuat event ataupun acara tertentu, bisa isi di mozilla.or.id/space/reservation. Nah, selama masa webinar ini berlangsung, dimohon untuk saling menghormati, lugas dan sopan, menjaga ruang tetap inklusif, terbuka pada perbedaan perspektif, serta menghargai, mengakomodasi persamaan dan perbedaan, serta menjadi contoh satu dengan yang lain. Untuk tetap terhubung bersama kami tentang apa aja event-event yang bakalan berlangsung ke depannya dan update tentang informasi terbaru dari Mozilla bisa dicek di Twitter kita, Instagram, Facebook, maupun Telegram group kita. Oke, sudah. Boleh dilanjut, Mbak Lydia. Oke, terima kasih Darian. Oke, share screen dulu ya. Oke. Kelihatan nggak? Apa yang terlihat di layar? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Set. Oke, semuanya. Bentar kok nggak bisa ngeliat muka kalian sih. Udah. Ada yang pergi dari layar. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya nih untuk gabung ke acara. Sebenarnya ini tadinya mau sprint, tapi mungkin bisa sih tadi, soalnya kan awalnya rencananya 1 jam, tapi mungkin kita bisa nambah setengah jam. Kira-kira pada setuju nggak? Setuju. Ya, setuju. Oke, ya. Jadi perkenalkan, dia nggak mau. Kenalkan, nama saya Lydia, salah satu volunteer Mozilla Indonesia juga, salah satu key holder juga di Community Space. Pertama kali gabung itu 2016, tergolong baru dibandingkan teman-teman yang udah lebih lama kayak Mas Ojan dan Darian. Kalau mau terhubung, bikin akun community portal dulu, terus nanti bisa dicek di situ segala macamnya lengkap dari LinkedIn, Twitter, GitHub, semuanya ada di situ gitu. Dan paling penting sini harus digaris bawahi, saya penyuka mie dengan kuah yang enak, jadi itu penting. Nah, biasanya kalau seseorang tuh dikenal dari cuitannya kayak gimana sih dia di sosial media. Nah, sosial media saya kayak gini, jadi kalau mau follow udah was-was ya dari awal, isinya begini aja gitu. Jangan berharap yang serius-serius sama segala macam gitu. Biasanya kalau di sosial media kebanyakan cuman ya ajang-ajang sambat lah, retweet kucing-kucing gitu. Oke, sekian. Kalau misalnya karena kita cuma dikit nih, boleh deh perkenalan dulu nama sama makanan kesukaan. Makanan kesukaan udah dipakai Kiki ya waktu itu pertanyaan. Tapi karena saya naruh di sini mie, jadi yaudah makanan kesukaan deh, boleh. Mulai dari boleh deh Mas Sigit nih. Nama, kesibukan sehari-hari apa? Oke, terima kasih. Saya Sigit Vienarcoyo, saya tinggal di Bekasi. Kebetulan 7-8 tahun terakhir guru komputer dan sekarang guru di Unity School Galaxy. Makanan kesukaan nasi goreng. Nasi goreng ya, kayak Pak Obama. Oke. Mbak Tiwi boleh lanjut?
Oke. Halo, perkenalkan, nama saya Dinta Pratiwi Prameswari, biasa dipanggil Tiwi. Pekerjaan saat ini kuliah tapi udah selesai UAS jadi lagi libur, terus cuman magang sama ini volunteer. Habis itu makanan kesukaan itu chicken wings, tapi akhir-akhir ini lagi bosen chicken wings, belum ada lagi yang gantiin. Lagi keseringan ya pasti. Oke, Mbak Tiwi mau pilih siapa nih? Siapa aja nih yang mau? Siapa aja yang mau? Ya udah, Mas Ojan. Oke, halo semuanya. Selamat siang ya di sana ya. Selamat siang. Nama saya Fauzan. Kesibukan saya, boleh nyebut nggak sih mahasiswa? Emang mahasiswa sih sebenarnya. Mahasiswa. Senior. Mahasiswa tapi mahasiswa S3. Posisi sekarang di Tokyo. Makanan kesukaan saya lagi pengen nasi Padang karena tidak ada warung nasi Padang di Tokyo. Mau masak ribet ya, cuma buat satu porsi. Jangankan satu porsi, untuk bikin rendang aja kan butuh usaha. Butuh Oke, presto. thank you. Oke, Derian. Ada lagi nggak sih yang lain? Nggak ada ya? Halo, perkenalkan saya Derian. Kesibukannya bekerja setiap hari. Iyalah, Bekerja setiap hari. bekerja. Ya udah sih itu aja. Makanan kesukaan bakso. Bakso ya. Oke. Lanjut. Gitu. Terima kasih. Nah, ada yang udah tahu belum sih? Apa pernah dengar-dengar gitu Common Voice itu apa sih, tentang apa? Atau sebelumnya pas dikirimin konfirmasi udah ngecek-ngecek nih Common Voice itu apa gitu? Belum, Kak. Belum ya. Jadi sebenarnya Common Voice itu kayak bukan kayak sih, memang sebuah project yang diinisiatif oleh Mozilla. Jadi tujuannya tuh membuat kayak mengajari mesin bagaimana manusia sebenarnya berbicara. Jadi biar lebih luas gitu, bukan yang kayak text to speech yang benar-benar nggak bisa ngerti kalau nadanya naik dikit, ada logatnya, ada background soundnya, nah gitu. Nah, jadi Common Voice ini sebenarnya hasil akhirnya nanti akan dalam berbentuk sebuah dataset gitu, dataset suara. Nah, gimana tuh cara ngumpulinnya? Nah, si Common Voice ini dia punya platform sendiri nih untuk karena dia kan open source ya, jadi kayak urun daya gitu, semua orang bisa kontribusi dan semua orang bisa juga memvalidasi dan semua orang juga bisa pakai datanya gitu. Nah, oke, kita lanjut dulu ke halaman selanjutnya. Di Common Voice di project ini sebenarnya ada 2 kontribusi area utama yang jadi highlight-nya. Yang pertama, Common Voice Sentence Collector. Jadi itu tujuannya tuh ngumpulin kalimat-kalimat untuk dimasukin ke platform commonvoice.mozilla.org gitu. Saya coba share ininya juga deh, biar kalian bisa langsung ngeklik gitu. Di chat biar bisa langsung diklik, soalnya di bawahnya ini langsung ke halamannya gitu. Nah, yang pertama ngumpulin kalimat-kalimat untuk ditaruh di platform si Common Voice itu. Jadi kalau saya boleh ke halaman selanjutnya. Nah, ini kayak tampilan dari si platform Common Voice itu. Jadi ada di sini kita bisa nyumbangin suara, membaca kalimat yang tersedia di platform ini dan memvalidasi sumbangan bacaan atau suara dari orang lain gitu. Jadi ada 2 gitu di sini. Nah, tapi kan data ini tuh sebenarnya di belakang ini sebelum muncul di platform ini tuh butuh juga kan inputnya. Nah, inputnya itu dari yang ini gitu, dari Common Voice Sentence Collector. Jadi di sub yang ini kita bisa masukin kalimat-kalimat yang yang pastinya dari kita sendiri atau
apa istilahnya bebas copyright gitulah gitu. Jadi kita bisa masukin misalnya dari apapun yang dari buah pikiran kita, misalnya kayak waktu itu sempat ada yang ngambil dari skripsi sendiri gitu waktu itu, terus atau bikin kalimat sendiri gitu. Pokoknya yang bebas dari copyright itu bisa dimasukin ke sini. Dan nanti di sini juga butuh di-review nih, nggak cuma kita kumpulin doang kalimatnya, tapi di-review juga sebelum masuk ke si platform Common Voice yang ini, yang udah jadi dan kita masuk ke kontribusi yang kedua gitu. Kontribusi yang kedua itu apa? Yang kedua adalah donasi suara sama review dari si data suara yang udah disebutin itu dari donasi suara. Jadi kan ada dua nih. Kita bisa donasi suara dengan membacakan satu kalimat sama nge-review suara-suara dari teman-teman yang udah mendonasikan suaranya itu gitu. Jadi ada dua juga. Jadi ada sentence collector, ada donasi kalimat sama reviewernya. Yang bagian dua juga sama nih, yang suara ada donasi suara sama donasi reviewnya juga nih. Gitu. Nah, tadi kalau yang speak berarti kita tinggal nanti di sini akan ada kalimat, terus nanti kalau yang listen itu berarti kita memvalidasi kumpulan set klip suara orang lain gitu. Oke. Saya mau kasih contoh dikit di sini. Saya nggak ID sih. Oke. Oke. Nah, ini loginnya nanti juga bisa via ini sih, Firefox account. Jadi gampang, semua terkoneksi dengan Firefox account. Nah, ini contohnya aja ya. Saya kalau saat kita mau kontribusi dengan donasi suara, kita bisa langsung klik, bisa di menu ini, bisa langsung di sini juga sih sebenarnya. Nih, di sini akan kelihatan nih, di sini ada, kita lagi ada di menu bicara, terus di sini ada satu kalimat, aku sehat-sehat saja, dan tugas kita di sini berarti cuma ngerekam. Cara ngerekamnya gimana, itu tinggal diklik, terus nanti tinggal kita ucapin katanya dengan sebiasa aja, maksudnya suaranya yang penting jelas, dan sebenarnya background suara ada, misalnya lagi ada azan atau lagi ada musik lagi main, itu sebenarnya nggak apa-apa, asal jangan sampai ngeganggu saat kita baca gitu. Saat kita baca, maksudnya masih jelas gitu loh. Jangan sampai nanti nggak jelas, misalnya aku sehat, pas ngomong sehat keduanya tuh ada misalnya ibu manggil gitu. Nah, kenceng terus kepotong nih sehat-sehat. Kedengerannya sehatnya cuma satu doang. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Nah, kalau yang didengarkan itu nanti di sini kita kayak ada tombol play, itu nanti akan dimainin. Saya benci ungkapan wanita baru itu. Nah, jadi ada klipnya yang kita butuh verifikasi. Ada yang kurang nggak sih dari yang disebutin? Saya benci ungkapan wanita baru itu. Nah, semua kalimatnya kan ada tuh, walaupun misalnya intonasinya beda-beda, dan itu nggak masalah sebenarnya. Gitu. Jadi kita bisa pencet ya gitu. Tapi kalau misalnya ada satu kata yang hilang, misalnya yang kedengeran cuma saya ungkapan wanita baru itu. Nah, itu kita bisa vote untuk tidak gitu. Tidak vote maksudnya. Gitu. Itu secara singkatnya tampilan dan kontribusinya. Dan yang hari ini bakal kita perdalam tuh sebenarnya yang ini gitu nanti. Karena tanggal 20 Juli ini pertengahan Juli bakal ada perilisan dataset baru lagi, dan paling lambat tuh diterima maksudnya kita masukin ada validasi baru itu tanggal 20 Juli. Gitu. Nah, sebenarnya secara garis besar prosesnya tuh kayak gini. Jadi ada ada yang mendonasikan suaranya, membaca kalimat kan tadi. Terus habis itu setelah klipnya masuk, itu masuk ke daftar antrian dulu nih. Nah, nanti teman-teman yang
mengerjakan bagian validasi, mereka kan ngedengerin nih per klipnya gitu. Oh, ini udah sesuai, ini nggak ada yang hilang, nggak ada yang kepotong kata-katanya gitu. Dan klip yang valid itu yang kayak gimana? Klip yang valid itu dia dapat 2 vote iya, atau ada 2 validator yang pilih iya gitu. Kan ada iya sama tidak ya tadi ya. Nah, itu dia harus dapat 2 itu. Baru nanti dia masuk ke terakhir nih, himpunan data Common Voice gitu, yang bakal dimasukin ke dataset, perilisan datasetnya itu gitu. Nah, gimana kalau misalnya yang dapat 2 vote yang milihnya tidak gitu. Maksudnya dia pasti antara mungkin klipnya kurang jelas atau background-nya terlalu keras jadi mengganggu si validatornya untuk dengar dan gak jelas jadinya kalimatnya apa yang diucapin. Nah, itu dia masuknya ke Kober clip. Ini Kober kayak bahasa ini banget nih. Pokoknya kayak apa? Graveyard bukan pemakaman ya, kuburan ya. Iya, jadi kayak nanti dia masuk nih ke dataset yang ini, dan sebenarnya 2 dataset ini nih dua-duanya bisa di-download gitu. Data yang kurang bagus sama yang data yang udah divalidasi yang bagus gitu, yang berkualitas. Dua-duanya bisa di-download. Nah, sesuai yang tadi saya udah sempat ucapin sedikit. Jadi sebenarnya sprint ini tuh untuk ngebantu sih, kayak mungkin lebih banyak orang mengenal tentang Common Voice, dan juga menambah dataset dalam bahasa Indonesia gitu. Data suara dalam bahasa Indonesia, karena data kita masih dikit banget kayak, dan dibandingin bahasa lain ya, maksudnya. Kemudian ini ada update di 4 Agustus kalau misalnya mau ada pertanyaan-pertanyaan tentang perilisan dataset di pertengahan Juli, itu bisa gabung di Discord-nya. Di sini ada link-nya, nanti bisa di follow aja. Kalau ada update biasanya langsung ada di situ. Terus kalau misalnya punya project yang berfokus tentang trustworthy AI project, itu kayak trustworthy project tuh setahu saya itu tentang kayak apakah kita harus percaya dengan AI gitu. AI kan biasanya selalu lebih di depan dari kita gitu, kayak memberikan kita sebuah insight. Nah, kalau misalnya punya project terkait dengan trustworthy AI ini, itu bisa submit nih di sini ide-idenya gitu. Gitu. Oke. Kemudian ini kita mau bahas sedikit tentang gimana sih, karena kan sekarang kegiatannya adalah untuk memvalidasi klip nih yang diutamain banget sampai tanggal 20 lah nanti. Walaupun eventnya selesai, nanti kalau teman-teman mau lanjutin, yang diutamain di bagian validasi dulu aja, atau yang di bagian dengar ya, gitu. Biar maksudnya ikut ke dataset yang dirilis di pertengahan Juli nanti. Gitu. Nah, di sini ada ini nih diskurs tentang gimana sih caranya memvalidasi atau melakukan saat kita pencet menu dengar itu data atau klip suara yang kayak gimana sih yang bisa kita approve klip atau yang bisa kita terima gitu. Nah, di sini ada beberapa guideline inti nih. Nah, di sini masih pakai bahasa Inggris, tapi bakal singkat aja. Ini sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu kekeh gitulah. Jadi sebenarnya kita juga bisa punya judgement sendiri gitu. Kalau menurut teman-teman udah cukup jelas, walaupun misalnya ada background suara yang agak
complicated atau ramai gitu, tapi suaranya masih jelas, itu teman-teman bisa mutusin kalau itu cukup baik gitu. Karena ya background sound-nya itu sebenarnya saya baca di beberapa discourse juga sebenarnya diperlukan gitu untuk membiasakan si mesinnya itu untuk tahu oh ini background noise, bukan apa namanya bagian dari klip suaranya gitu. Nih kalau di sini contohnya, sini ceritanya ada kalimat the giant dinosaurs of the Triassic. Nah, yang salah tuh yang kayak gimana? Yang salah tuh misalnya di sini giant, dia langsung giant padahal kan tadi ada the-nya nih. The-nya tuh benar-benar hilang. Kalau ada yang hilang dari salah satu kalimatnya, itu harus ditolak gitu. Kemudian di sini the giant dinosaur of the Triassic. Ini S-nya hilang. Harusnya kan plural nih, dinosaurs. S-nya tuh harus jelas gitu. Walaupun satu huruf, tapi kalau udah ini kan kalau dinosaur sama dinosaurus juga maknanya juga udah beda kan. Satu dan dinosaurus, satu dinosaurusnya banyak gitu. Jadi udah pasti ini harus ditolak. Kemudian ini recording kepotong saat di kata terakhir. Gitu misalnya dia suka ada yang kayak gini sih, apa namanya, rekamannya itu di kata terakhir dia udah buru-buru mencet berhenti ngerekam gitu, jadi kepotong gitu. Nah itu juga harus ditolak. Kemudian di sini the giant dinosaurs of the try-nya double gitu, kayak mungkin dia nggak yakin cara mengejaknya satu kata gitu, terus dia kayak ngulang gitu, Triassic gitu. Nah itu juga harus ditolak. Kemudian di sini ada contoh lagi nih, we are going out to get coffee. Nah yang ditolak tuh kayak apa? Yang ditolak kalau ada penyingkatan gitu. Harusnya we are jadi where jadi dijadiin satu gini. Nah itu nggak boleh gitu. Jadi benar-benar yang klip suaranya tuh harus benar-benar sesuai sama yang teksnya gitu atau kalimatnya. Kemudian di sini we are going out to get a coffee. Nah, dia nambahin di sini karena menurut dia di sini kan we're going out to get coffee, mungkin itu kurang formal nih menurut si validatornya. Terus dia validatornya yang bacain kalimatnya. Terus dia nambahin nih we are going out to get a coffee gitu. Nah, itu salah juga gitu. Jadi si yang ngerekam suara tuh sebenarnya nggak boleh nambahin yang udah ada di kalimat itu gitu. Jadi baca plek-plekan aja dari si kalimatnya itu gitu. Dan kalau kalimatnya jadi sebenarnya kalimatnya itu nggak harus semuanya formal. Jadi ada beberapa kata yang slang juga yang diterima gitu. Dan itu sebenarnya tugasnya di yang penyaringan kata-kata yang di awal sih. Jadi kita sebenarnya waktu udah buka commonvoice.mozilla.org itu sebenarnya kita benar-benar tinggal baca aja gitu. Dan masalah tanda baca juga waktu itu sempat ditanyain juga, itu nggak ada masalah. Jadi ada beberapa yang mereport waktu itu kayak satu kalimat huruf depannya tuh nggak huruf kapital gitu, terus nggak ada tanda bacanya misalnya, kan ada yang ada tanda titik, ada seru, tanda tanya gitu. Nah itu sebenarnya nggak masalah juga. Oke, terus di sini ada contoh lagi nih. On his head he wore a beret. Ini yang benar ya. Jadi ini masalah ini nih, pronunciation gitu. Mungkin kalau misalnya kayak contohnya ya, misalnya kalau orang Batak kan paling jelas ya, kalau ngomong sama itu kan agak beda. Jadi mungkin ada yang bacanya kenapa sama kenapa gitu. Nah itu sebenarnya kalau menurut ngikutin yang guideline ini, itu sebenarnya masih bisa masuk karena ada perbedaan ini nih cara baca gitu. Yang salah adalah kalau misalnya
harusnya satu kalimat dibacanya jadi dua. Kalau bahasa Indonesia contohnya gimana ya? Kalau di sini kan contohnya his hand was raised. Harusnya kan raised dalam satu kali tarikan gitu. Raised, bukan raised, tapi raised gitu. Soalnya kalau menemukan yang kayak gini yang harusnya dibacanya jadi satu kali baca tapi dijadiin dua, kayak ada spasinya gitu, itu pasti salah, ditolak maksudnya. Nah ini tadi masalah background noise. Kayak tadi kalau ada suara bersin gitu di awal, terus dia baru baca gitu, the giant dinosaurs bla bla bla, terus dia batuk nih di tengah-tengah. Itu nggak apa-apa, asal kalimatnya tuh lengkap sesuai dengan yang ada di tulisannya itu gitu. Yang salah adalah kalau misalnya dia batuk tapi dia ngelewatin satu kalimat atau satu kata gitu. Nah, jadi kan hilang tuh satu katanya. Nah, itu yang harus ditolak. Kayak gitu. Background voice. Oke. Kalau di sini dibilang di contoh ini ya, the giant dinosaurs of the Triassic read by one voice. Oh, terus ada suara lain yang sama jelasnya gitu, sama jelasnya kayak are you coming? Jadi kayak dia masuk ke klipnya itu. Nah, itu juga mesti ditolak kalau benar-benar sama. Kayak satu apa bilangnya? Satu garis, satu line gitulah. Saya kayak benar-benar suara orang juga kan gitu. Kalau misalnya beda kayak misalnya kalau kita lagi baca ada suara azan, sayup-sayup gitu kan karena emang jauh kan itu. Jadi itu beda sama kalau ada misalnya ibu kita manggil di sebelah gitu kayak beneran suaranya kayak suara kita kan jadinya. Nah, itu yang perlu ditolak. Kemudian masalah volume gitu. Kalau masalah volume sebenarnya yang sedang-sedang aja gitu. Jangan yang terlalu kecil banget suaranya. Kalau kecil banget itu berarti harus ditolak, atau kekencengan banget gitu, dia kedeketan ke mikrofon gitu mulutnya. Nah, itu perlu ditolak juga. Dan yang paling penting, bukan yang paling penting sih, yang disaranin nih kalau misalnya teman-teman mau nyumbang donasi suara gitu, sebenarnya seluas kayak biasa ngomong aja gitu, jangan terlalu kayak kaku. Ini Ibu Budi gitu, kayak bisa aja ngomongnya kayak ini Ibu Budi, kayak lebih natural aja gitu. Kemudian waktu itu sempat ada yang nanya juga kalau misalnya dia masukin, maksudnya dia ngerekam tapi dia pakai text to speech itu loh, pakai suara robot gitu. Nah itu diterima atau ditolak? Kalau yang kayak gitu ditolak karena waktu itu sih sempat baca di Discord juga, itu jadi nggak natural karena kan emang tujuannya mau mengadaptasi ke naturalan itu kan. Jadi kayak kalau bisa yang kayak gitu tuh ditolak dan di flagging gitu orangnya, ditandain biar nanti bisa dikasih tahu. Oke, nih paling terakhir kalau masih nggak yakin, misalnya udah paham nih semua yang di atas tuh guideline-nya kayak gimana, tapi masih nggak yakin, yang tadi saya bilang, jadi teman-teman bisa ambil keputusan sendiri apakah kalimatnya udah cukup jelas, apakah kalimatnya sesuai dengan yang tertulis, yang dibaca klip suaranya sama dengan yang tertulis atau enggak gitu. Kalau misalnya sesuai, silakan diiyakan. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu? Atau bingung? Belum ada, Kak. Belum ada ya. Mbak Tiwi gimana, aman? So far so good. Semuanya dicek. Oh iya, nih sekarang kita bakal mau langsung mulai nih ke aktivitas utamanya. Teman-teman boleh buka commonvoice.mozilla.org-nya/id. Terus nanti boleh daftar dulu kalau belum daftar.
Kalau dia mungkin ada pertanyaan. Oh iya, boleh. Tadi di awal kan disebutkan Common Voice Project itu untuk membuat perangkat yang mengajari mesin. Nah, kira-kira nanti kumpulan Common Voice Project dari seluruh akun atau dari akun kita itu, mesin ini yang dimaksud adalah search engine dari Mozilla atau mesin Benar. apa nih maksudnya nih? Gitu. Sebenarnya bukan membuat perangkat, jadi dia bukan membuat perangkat baru gitu ya, maksudnya Iya. justru kayak dataset yang dikeluarkan oleh Common Voice ini bisa membantu mengajari mesin itu. Jadi hasil keluarannya tuh sebenarnya dataset klip suara itu tadi yang dikumpulin sama teman-teman. Mesinnya yang dimaksud adalah search engine Mozilla gitu ya? Mesinnya itu bisa project apa aja yang Oh. sedang dikerjain gitu. Sepemahaman saya kayak gitu. Jadi kayak keluarannya adalah jadi sebenarnya Common Voice ini kayak memfasilitasi teman-teman yang punya project dan butuh dataset suara, tapi misalnya projectnya nggak terlalu kecil atau projectnya masih ya masih coba-coba gitu. Masa kita harus beli data suara yang segitu mahal dan gede kan? Jadi kayak Common Voice ini ngebantu yaitu memfasilitasi untuk proyek-proyek yang mungkin masih skalanya kecil atau masih untuk coba-coba. Terus juga sebenarnya kalau proyek gede mungkin kayak masih kurang banyak ya, karena kan kita nggak bisa maksa semua bahasa gitu untuk masukin datanya, ya deadline tanggal segini, semua harus udah 12.000 jam gitu kan. Nggak bisa kayak gitu kan masalahnya. Jadi kayak ya mungkin kalau saya boleh bilang mah si Common Voice ini memang membantu untuk proyek-proyek yang skala kecil, proyek-proyek misalnya kayak mahasiswa apalagi kan, kayak bisa coba-coba untuk ngajarin tentang AI mungkin, atau sesuatu, saya kurang paham tentang per AI, tapi datasetnya itu bakal bisa berguna banget untuk ngajarin si mesinnya, gitu, keluarannya sih. Oke Kak, thank you. Oke, sekarang kita buka si Common Voice-nya ya. Kalau udah daftar, lewat mulut. Jadi kalau misalnya teman-teman ada mau bikin kegiatan di sekolah atau apa gitu, ngajak anak-anaknya untuk mengisi waktu luang, Common Voice ini sangat cocok dan bisa digunakan oleh orang lain juga kan, atau untuk mereka sendiri di kemudian hari gitu. Karena ini benar-benar semua orang bisa download datasetnya, dan datasetnya itu yang bukan abal-abal gitu, karena sudah divalidasi juga kan sama volunteer-volunteer lain gitu. Tuh, oke. Udah pada daftar atau biasanya disuruh ini juga sih, isi kayak setting preferensi bahasanya. Nah, di ini kan ada dashboardnya nih. Nah, di sini dashboardnya nih kita bisa nentuin goal sendiri nih. Kayak, oh saya pengen bikin mau berapa gitu, tetapkan target nih kan, pilih bahasanya dulu. Bahasa Indonesia. Nah, kita bisa tetapin target. Object custom. Yes. Oh, nih ada target harian, ada target mingguan gitu.
target harian deh coba. Nah, ini ada level-levelnya nih, ada 15 klip itu tergolong mudah, 30 klip, 45 klip, 60 klip ini pro gitu. Ini kayak gamification buat teman-teman volunteer biar lebih termotivasi sih. Tuh. Nanti di sini kelihatan nih pencapaiannya. Donasi suaranya berapa banyak, klip yang divalidasi itu juga berapa banyak. Gitu. Jadi ini ada penghargaannya juga. Ada berapa bintang, udah pernah berapa kali. Gitu. Kemudian, nah ini tadi himpunan data. Ini kalau mau download bisa di sini. Kita bisa pilih bahasanya, mau bahasa lain juga sebenarnya bisa. Ada bebas, mau bisa dipilih. Kalau bahasa Indonesia sendiri itu baru masuk akhir 2019 di Korpus 4 kalau nggak salah. Terus baru Korpus 5 itu rilis Juli 2020, pertengahan Juli 2020. Baru yang Korpus 6 ini yang Desember 2020. Makanya nah sekarang Juli, pertengahan Juli mau ada lagi nih Common Voice dataset terbaru gitu. Kalau dilihat Korpus 3 nggak ada bahasa Indonesia, memang belum ada. Jadi baru mulai di Korpus 4. Gitu. Nah, jadi kalau mau download, semua orang boleh dikasih info aja kalau butuh dataset suara. Ini dalam keseluruhan ya, 7.000 jam, 60 bahasa. Kemudian, ini tadi bahasa, pilihan-pilihan bahasanya. Kita bisa lihat nih, bahasa Indonesia udah berapa banyak sih. Kumpulan kita tuh baru 21 jam dari target 1,200 jam. Gitu. Targetnya semuanya 1.200 jam kecuali bahasa Inggris karena dia yang paling duluan nih. Bahasa Inggris, bahasa Kinyarwanda, ini nggak tahu bahasa mana nih. Pokoknya. Tapi semua kebanyakan targetnya kalau yang masih kurang dari satu. Pokoknya target pertama tuh 1.200. Dan bahasa Indonesia masih jauh sih. Gitu. Kemudian ini kalau mau lihat-lihat lebih lanjut nih Common Voice. Nah, Common Voice ini kan ada bahasa Indonesia juga. Nah, itu adalah project localization juga. Jadi dia ngerjain volunteer juga. Jadi kayak ini kayak ada keterkaitannya juga nih di project Common Voice ternyata ada pekerjaan volunteer localization juga gitu. Ada mengapa yang tadi saya bagiin, bagaimana mari berperan gitu. Nah di sini lengkapnya ada GitHub-nya. Kalau nemuin isu di platformnya itu bisa langsung report raise isu aja di GitHub-nya juga langsung, atau mau ngobrol-ngobrol di Discord itu bisa, atau kalau misalnya mau perlu dibantu bisa dikasih tahu juga ke kita gitu, nanti kita bisa bantu sampein. Gitu. Isunya lumayan banyak. Jadi kalau misalnya mau menambahkan isu silakan kalau ketemu. Gitu. Oke, udah bikin akun semua? Udah masuk? Saya sudah. Udah ya? Sudah. Oke, silakan mulai memvalidasi, pilih menu dengar, dan oke, kita bakal paling 10 menit aja sih, cukup 15 menit deh, biar nanti 15 menit coba dibahas bareng-bareng. Udah, baru selesai. Berarti perpanjangannya setengah jam aja. Oke. Kalau ada yang mau ditanya, boleh langsung di ini aja. Kalau ada yang ragu-ragu gitu.
Saya mute dulu ya. Oh iya, lupa nambahin nih. Kalau misalnya menemukan ada kata-kata, kata-kata, klip atau kalimat yang ujaran menghina, atau bahasa atau ejaan yang benar-benar, maksudnya kalau misalnya kayak enggak atau enggak itu masih boleh, tapi kalau yang benar-benar salah kayak merubah makna itu bisa di-report, atau bahasanya beda gitu. Misalnya ada bahasa Itali, maksudnya bukan cuma satu kata doang ya misalnya, tapi kayak seluruh 2 kata atau 3 kata, sampai ada misalnya ada bahasa lain, itu bisa di-report juga. Pintasan. Lid, bisa nggak jumlah klip yang di review itu bisa lebih dari 5? Maksudnya 5 sekali, ini kan masih 5 sekaligus kan? Kalau misalnya kita ubah atau setelannya jadi 10 gitu, mungkin nggak sih? Setahu AI belum bisa. Oke. Bisanya cuman nggak ada nambahin. Harus 5. Lama-lama kalau udah terbiasa 5 tuh terlalu nanggung Kedikit gitu. Ya? Kayak Iya. Kedikitan. Tapi sebenarnya kan kayak nggak berasa nggak sih kalau misalnya kita udah ngerekamnya langsung bagus gitu, nggak perlu yang di review 2 kali, kan tinggal play terus dia langsung submit sendiri gitu kan. Ya sih, cuman kan ketika sudah sampai 5 itu apa namanya muncul kan, apakah mau melanjutkan lagi gitu kan.
Oh, ada promnya ya? Ada promnya Oh, itu. boleh nanti coba ditanya. Apa jumlah klip? Oh ya, itu website Common Voice baru aja diberesin apa pelokalannya Oh, 100%. ini ada Bapak pelokalan. Oh ya, tadi bilang Jadi nama. mohon maaf apabila ketika Anda melakukan pengulasan suara ada kata-kata bahasa Inggris yang terselip, ya itu karena belum sempat diterjemahkan. Lebih tepatnya baru saja diterjemahkan. Baru aja Mohon maaf. detik ini. Gak apa-apa lah, maklum. Sibuk. Baik. Ya namanya juga sukarelawan. Yo, paham lah kita. Nih, susah nih. Nordday adalah dosen studi politik dan perencanaan di Universitas Auckland. Norte. Ya, benar lah. Bisa YouTube. Yang lain aman kan? Aman. Aman ya? Belum bingung. Apa nama? Terkait titik koma, berarti kan kalau misalnya diterobos, berarti bisa ditolak ya? Maksudnya diterobos gimana? Kayak di sini yang saya dapatkan masalah cederanya, koma, bagaimanapun, koma, berlanjut ke musim berikutnya. Itu dia bacanya diterobos, jadi masalah cederanya bagaimanapun berlanjut ke musim berikutnya. Kayaknya itu di-report gara-gara salah ininya sih, penempatan komanya. Tapi kalau Kesalahan kata, baca, oke. soalnya kalau bacanya yang aku tahu tuh sebenarnya nggak terlalu ditekenin kayak harus kelas koma harus ada jeda banget lama baru gitu. Karena kan harusnya apa Harusnya namanya harusnya ini digunakan juga kan. Jadi titik komanya itu kapan jeda, kapan berhenti gitu. Iya sih harusnya. Ternyata juga masih banyak itu ya yang apa namanya suaranya cuma helaan nafas doang gitu. ada bahkan yang kosong aja ada nih tadi kayak udah ditungguin lama lagi kosong. Iya ada. Kayaknya dia lagi ini deh ngejar target. Ngejar target. Submit. Cek. Validasi kalimat. Ada satu orang ngerekamnya gini. Kalimatnya gini, dianugerahi dengan ordo bulu emas. Tapi dia bacanya gini. Dia nugerahi dengan ordo bulu emas. Fake salah. Dia. Ini Ada. kalau cocoklah buat menghibur ini. Kreatifnya gitu ya. Agak-agak tidak berguna ya. Tapi emang kan nggak dipisah kan tapi tulisannya. Iya. Kreatif dia itu. Bikin sendiri. Kreatif sih, cuman ya nggak bisa Menyimpang. dibilang kreatif ya, gimana bingung juga itu. Kayak kreatif tidak perlu gitu. Aduh. Dadah aja.
oh ini kita juga nggak bisa ini ya, baru baru ngeh, apa namanya, kita nggak bisa kayak nge-review yang udah, misalnya kita udah pilih, udah validasi iya atau enggak gitu, terus kita mau ganti. Kirain ini udah di update. Loh, kok? Wih, Ada rencana update? kenapa? Ada rencana update dari timnya? Nggak ada rencana, maksudnya dari dulu gue merasa kayak ini harusnya diperbaiki gitu, maksudnya bisa kayak kalau yang apa namanya, donasi suara kan kita bisa dengar suara kita sendiri kan, Iya. kita di play. Nah ini siapa tahu kepencet atau apa gitu kan, kayak gue tadi barusan kepencet, ya udah dia lewat, coba catat dulu. Review. Bahasanya masih kebanyakan, yang bahasa Indonesia tuh kebanyakan masih laki-laki ya, 62%. Iya. Padahal bisa dibangun. Suaranya sama semua kayaknya ya yang laki. Maksudnya ini ada yang ngebut nih. Ini masalah tadi 10 nganu semuanya suara dia kayaknya. Suara dia ya. Aku Iya. dia mungkin aku tahu. Aku. Iya. Nih, datanya juga kayak paling cuma dengar 2 macam suara sih dari tadi. Banyak. Mungkin tadi siapa? Mas Sigit kan nanya ya soal apa namanya tadi itu, kemungkinan nanti
himpunan datanya tuh akan dipakai di mana. Mungkin bisa cek project ini nih, saya kirim ya. Deep speech itu. Itu open source speech to text engine yang dikembangkan oleh Mozilla. Ya menggunakan model yang dilatih berdasarkan research papernya Baidu Deep Speech. Kalau barangkali tertarik untuk mengeksplorasi, silakan. Dan ini Deep Speech ini bisa dipakai di perangkat mulai dari sekecil Raspberry Pi 4 sampai high power server. Cuman ini last rilisnya 11 Desember nih. Harus dicek, baby check ini. WISPOK adalah anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional. Innerstadt adalah kota tua di Vienna. Juga terdapat desa Kirchberg. Untuk mengatur Rom, Prince di Cassano ditunjuk menduduki posisi tersebut. Tamuku sedang berbaring terlentang. Tamuku sedang berbaring terlentang. Terlentang atau telentang? Terlentang. Kayaknya nggak pakai R. Nggak pakai R, tapi dia pakai R. Coba cek. Ini sengaja dibuka ininya audionya supaya yang teman-teman di YouTube nggak sepi gitu dengerin. Iya, tiba-tiba lupa ini streaming. Iya. Sistem suara stereo digital juga menambah efek spesial dari planetarium. Tuh, nggak pakai R. Pakai R. Nggak pakai. Kalau pakai R tuh jadinya tertelentang. Oh iya. Telentang. 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 Telentang satu kata ya. Karena nggak ada suku kata lentang ya. Iya. Telentang. Adanya tertelentang. Wah, itu. Tertelentang. Benar. Berarti telentang tuh satu kata. Telentang tuh kata. Satu Bukan. kata. Karena nggak ada kata suku kata lentang. Lagian ada kata depan te doang, nggak ada R. Nggak ada. Telentang. Makanya orang banyak nyebutnya tuh terlentang. Harusnya tertelentang. Harusnya telentang aja. Karena maksudnya telentang itu adalah terbaring kan? Terbaring. Iya, tidur di punggung. Iya. Budak di punggung. Telentang. Waktu berlalu. Aduh, nggak ada suara. 5 menit lagi ya. Dilanjut di rumah. Nanti juga di rumah. Ini sangat bermanfaat buat teman-teman mengisi waktu di saat ini. Di saat galau. Saat galau. Nggak ada suara aja. Banyak yang gitu tuh.
Ada suaranya. Apakah sedang bermain fast and loose? Pintu gerbangnya memiliki sebuah port tulis palang besi dan sebagiannya telah diblokir. Ginsi dipaksa untuk mengubah namanya menjadi Asina, sebuah kata hinaan dalam bahasa Manchu. Ya hilang. Tidak. Musisi memainkan instrumen mereka di atas meja. Layanan dibatalkan segera sesudahnya. Satu lagi, dua lagi. Menurut putrinya, dia awalnya merasa sulit menyesuaikan diri dari panggung ke layar. Kochel juga dikenal dengan bendungan hiperaktifnya. Dua individu tertidur di meja. Sudah semua? Sudah semua. Kita sudahi dulu maksudnya. Sudah dulu. Nanti lanjut lagi. Gimana? Ada pertanyaan sejauh ini? So far so good. So far so good ya. Menarik. Oke. Nanti sampai tanggal 20 kalau misalnya ada waktu, teman-teman boleh melanjutkan lagi nih. Sebenarnya sampai setelah tanggal 20 juga nggak apa-apa sih, cuman tanggal 20 itu batas akhir biar bisa masuk ke rilisan himpunan dataset yang bakal dirilis pertengahan Juli nanti. Gitu. Oke. Kalau begitu, slide lain aja. Oke, nah ini tadi ada beberapa, nanti aku tambahin yang tadi dari Mas Ojan ya, deep speech, tambahin nanti di sini. Ini ada community playbooknya, ini kayaknya baru 2019, bisa teman-teman cek, GitHub kalau misalnya ada isu di platformnya, ada masalah apa, atau ada yang mau ditambahin nih fitur, ini kayaknya kayak tadi kan misalnya klipnya pas kita lagi udah dengerin, ternyata kepencet gitu, harusnya ditolak tapi malah diterima gitu, tapi kan nggak bisa diulang tuh, udah terlanjur. Nah, harusnya bisa dong ada kesempatan kedua gitu, dicek lagi. Dan ini Discord, kalau teman-teman mau join ke obrolan-obrolan seputar Common Voice, di Common Voice juga ada Kaggle-nya, ada datasetnya, bisa di-download juga kalau suka main-main kayak Python kayaknya deh. Pasti sering ke Kaggle. Oke, kalau begitu. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu. Udah nih berarti. Udah. Ya, silakan, Devian. Sebelum menutup acara, mari kita berfoto bersama. Mari kita